Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, bukan untuk mengungkapkan perasaan saya ke dia. Baca. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok kami yang bergontakan. Saya Naila, saya Rabita, saya Febri, dan dua kelompok teman kami yang tidak bisa hadir, Dinda Putri Lubis dan Muhammad Dapas Setiawan. Baiklah, saya akan membacakan presentasi kami yang berjudul Perjalanan Seni Rupa Kriya Periode Islam. Seni Rupa Kriya Periode Islam. Islam sebagai agama, seni dan budaya yang berkembang di Indonesia memberi nafas dan warna tersendiri, terutama pada karya seni, khususnya seni rupa yang dibedakan dengan hasil dari negara Islam lainnya. Pembentukan nilai-nilai yang bersumber dari ajaran dan kebudayaan Islam serta berbagai proses asimilasi atau akulturasi kebudayaan, juga dengan seni tradisi lokal daerah. Indonesia sebagai wilayah kepulauan tentu mempunyai corak kebudayaan yang beragam di masing-masing daerah. Kebudayaan agraris di daerah pedalaman ada yang tidak tersentuh kebudayaan asing. Dibandingkan dengan kebudayaan dekat pantai sebagai pusat perdagangan, terjadi asimilasi dan akulturasi kebudayaan lokal dengan pendatang. Pengaruh mempengaruhi mempercepat tumbuhnya kebudayaan baru. Juga dengan adanya pusat kota, kekuasaan pemerintahan kerajaan menjadi pusat sumber kebudayaan yang dianut oleh masyarakat pendukungnya. Ketika kebudayaan berbasis Hindu-Buddha dari India, berkembang corak Hindu-Buddha yang khas Indonesia. Namun pada saat tersebut, sebagian besar masih ada yang melanjutkan tradisi kebudayaan asli yang berasal dari masa prasejarah, dan hingga datangnya agama Islam, kebudayaan asli masih ada yang bertahan. Seni rupa kriya Indonesia Islam tidak lepas dari masuknya agama Islam ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi oleh para pedagang dari India, Persia, dan Cina. Mereka menyebarkan ajaran Islam sekaligus memperkenalkan kebudayaan ia masing-masing. Maka timbul akulturasi kebudayaan. Seni rupa Islam juga dikembangkan oleh para empu di istana-istana kerajaan Islam sebagai media pengabdian kepada para penguasa, Raja Sultan. Kemudian dalam kaitannya dengan penyebaran agama Islam, para wali pun berperan dalam mengembangkan seni di masyarakat pedesaan. Misalnya dakwah Islam disampaikan dengan media wayang yang berakar dari seni pra-Islam sebelumnya. Karya seni kriya Islam yang ditemukan di Nusantara sangatlah beragam. Yang paling banyak tentunya adalah seni arsitektur yang terdapat pada bangunan-bangunan masjid dan juga istana-istana kesultanan. Selain itu, banyak juga ditemukan sentuhan Islam pada bangunan makam dan nisan. Beberapa waktu nisan yang bertuliskan huruf Arab bahkan menjadi salah satu petunjuk waktu yang cukup akurat karena tertuliskan angka tahun kematian jenazah pada nisan tersebut. Sebagai contoh adalah nisan seorang perempuan bernama Fatimah binti Maimun yang pada nisannya tertulis tahun kematian yang cukup tua, yaitu 475 Hijriah. Jika dihitung dengan tahun Masehi, maka tahun tersebut adalah sekitar 1802 Masehi. Seni rupa Islam Indonesia yang lainnya termasuk juga karya-karya seni pahatan, lukis, ukir, dan tentunya seni kaligrafi. Karya-karya seni tersebut sebagian besar ditemukan di Sumatera dan Jawa. Budaya Islam di Indonesia tidak sehebat seperti kerajaan Mughal di India dengan Taj Mahalnya. Hal ini disebabkan Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai sehingga seni Islam harus menyesuaikan diri dengan kebudayaan lama. Dan Nusantara adalah negeri yang merupakan jalur perdagangan internasional, sehingga penduduknya lebih mementingkan masalah perdagangan daripada kesenian. Keseniannya sangat sederhana dan miskin. Kekuatan hikmah seperti mendorong muslim di negara lain untuk menciptakan pekerjaan besar tidak muncul di Indonesia. Kalaupun muncul, biasanya berasal dari negara luar atau peniruan yang tidak lengkap. Walaupun demikian, masuknya Islam ke Indonesia membawa tamadun atau kemajuan dan kecerdasan bagi bangsa Indonesia. Islam datang ke Indonesia memberikan perubahan dalam bidang seni, misalnya penggunaan batu nisan, seni bangunan, seni sastra, dan seni ukir. Ciri-ciri seni rupa Islam di Indonesia. 1. Bersifat feodal, yaitu kesenian yang bersifat di istana sebagai media pengabdian kepada raja atau sultan. 2. Bersumber dari kesenian pra-Islam, seni prasejarah, dan seni Hindu-Buddha. 3. Bentuk abstrak. 4. Terdiri dari bagian-bagian atau gabungan dari bagian-bagian. 5. Penuh dengan repetisi.
Islam di Indonesia mula-mula masuk ke Indonesia dalam bentuk batu nisan. Di Pasai masih dijumpai batu nisan makam Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada tahun 1292. Batunya terdiri dari kualam putih diukir dengan tulisan Arab yang sangat indah, berisikan ayat Al-Quran dan keterangan tentang orang yang dimakam serta hari dan tahun wafatnya. Makam-makam yang serupa dijumpai juga di Jawa, seperti makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Bentuk makam dari abad permulaan masuknya Islam menjadi contoh model bagian makam Islam kemudian. Orang Hindu dan Buddha jenazah dibakar dan abunya dibuang ke laut. Jika dia seorang kaya maka abunya disimpan di bukit, dan jika dia seorang raja disimpan dalam candi. Bisa dikunjunginya didatang dari Gujarat sebagai barang pesanan. Bentuk lunas atau bentuk kapal terbalik yang mengesankan pengaruh Persia. Bentuk-bentuk nisan kemudian hari tidak terlalu sama. Pengaruh kebudayaan setempat mengaruh sehingga ada bentuk teratai keris dan bentuk gunung seperti Gunung Payawangan. Namun kebudayaan nisan ini tidak berkembang lebih lanjut. Yang termasyhur adalah makam Malik As-Saleh di Perlat dan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Dua arsitektur seni bangunan. Wujud akulturasi dalam seni bangunan dapat dilihat pada bangunan masjid, makam, istana. Wujud akulturasi dari masjid kuno memiliki ciri sebagai berikut. 1a. Atapnya berbentuk tumpang, yaitu atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil dan tingkat paling atas terbentuk limas. Jumlah atapnya ganjil 1, 3, dan 5 dan biasanya ditambah dengan kemucak untuk memberi tekanan akan keruncingan yang disebut dengan mustaka. B. Tidak dilengkapi dengan menara seperti lazim bangunan masjid yang ada di luar Indonesia yang ada sekarang, tetapi dilengkapi dengan kantongan atau beduk untuk merupakan azan atau panggilan sholat. C. Letak masjid biasanya dekat dengan istana, yaitu sebelah barat alun-alun atau bahkan didirikan di tempat keramat, yaitu di atas bukit atau dekat dengan makam. Peninggalan sejarah Islam dalam bentuk masjid dapat kita lihat antara lain pada beberapa masjid berikut. 1. Masjid Agung Demak, 2. Masjid Gunung Jati Cirebon, 3. Masjid Kudus, 4. Masjid Raya Aceh. Di masjid itulah menurut sejarah para mengajarkan agama Islam. Selain bangunan masjid sebagai wujud akulturasi kebudayaan Islam, juga terlihat pada bangunan makam. Ciri-ciri dari wujud akulturasi pada bangunan makam terlihat dari 1. Makam-makam kuno dibangun di atas bukit dan tempat-tempat yang keramat. 2. Makamnya terbuat dari bangunan batu yang disebut dengan jirat atau kijing. Nisannya juga terbuat dari batu. 3. Di atas jirat biasanya didirikan rumah tersendiri yang disebut dengan cungkup atau kubah. Seni hias. Tradisi Islam tidak menggambarkan bentuk manusia ataupun hewan. Seni ukir relief yang menghias masjid, makam Islam berupa seluruh tumbuh-tumbuhan, namun terjadi pula sinkretisme agar didapat keserasian. Di tengah ragam hias seluruh terdapat bentuk keraian di dislir, ukiran ataupun hiasan. Selain ditemukan di masjid, juga ditemukan pada gapura-gapura atau pada pintu dan tiang untuk hiasan pada gapura. Ketika Islam baru datang ke Indonesia, terutama ke Jawa, ada latihan para penyiar agama. Banyak candi-candi besar, termasuk Candi Borobudur, yang semula ditimbun tanah pada masa penjajahan Belanda dan kemudian digali kembali, supaya tidak mengganggu para mualaf. Membuat patung dari seni ukir pun dilarang. Kalaupun timbul kembali, kesenian itu harus disamarkan sehingga seni ukir dan seni patung menjadi terbatas pada seni ukir saja. Aksara dan seni sastra. Tersebarnya agama Islam ke Indonesia maka berpengaruh terhadap bidang aksara atau tulisan, yaitu masyarakat mulai mengenal tulisan Arab, bahkan berkembang tulisan Arab Melayu atau biasanya dikenal dengan istilah Arab gundul, yaitu tulisan Arab yang dipakai untuk menuliskan bahasa Melayu, tetapi tidak menggunakan tanda-tanda A, I, U seperti lazimnya tulisan Arab. Di samping itu juga huruf Arab berkembang menjadi seni kaligrafi yang banyak digunakan sebagai motif hiasan ataupun ukiran. Kesimpulan, karya seni kriya Islam yang ditemukan di Nusantara sangatlah beragam. Yang paling banyak tentunya adalah seni arsitektur yang terdapat pada bangunan-bangunan masjid dan juga istana-istana kesultanan. Selain juga ditemukan sentuhan Islam pada bangunan makam dan nisan. Beberapa batu nisan yang bertulisan huruf Arab bahkan menjadi salah satu petunjuk waktu yang cukup akurat karena tertuliskan angka tahun kematian jenazah pada nisan tersebut. Sebagai contoh adalah nisan seorang perempuan bernama Fatimah binti Maimun yang pada nisannya tertulis tahun kematian cukup tua, yaitu 475 Hijriah. Jika dihitung dengan tahun Masehi, maka tahun tersebut adalah sekitar tahun 1082.
rupa Islam Indonesia yang lainnya, termasuk juga karya-karya seni pahatan, lukis, ukir, dan tentunya seni kaligrafi. Karya-karya seni tersebut sebagian besar ditemukan di Sumatera dan Jawa. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Jika ada kata-kata yang kurang jelas boleh dipertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.